Oke. Di KTP-nya dia ini tertulis agamanya Islam. Oke. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau, ya. Karena beliau disyahadatkan oleh Bang Suma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disyahadatkan oleh Bang Suma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati, ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Suma. Dalam hal ini kan Bang Suma kan mewakili API, kan? Karena Bang Suma mensyahadatkan dan tanpa Bang Suma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Jadi Bang Suma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Ini hanya sebagai langkah preventif supaya kita tidak dikerjain orang. Oke. Karena dia juga podcast di channel saya yang nonton kurang lebih 850.000 dan sudah banyak channel-channel yang meng-re-upload. Jadi ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita, ya, bahwa Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Nah, ya, ini yang kita tidak mau. Ketika ditanya, kamu benar pendeta? Dia bilang bukan. Kenapa kamu ngaku pendeta? Ngakunya dia dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam di TikTok. Oke, di TikTok. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Nah, terus setelah itu saya tanya, setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, kenapa kamu datang ke saya, tetap mengaku sebagai pendeta lulusan S2 Islamologi di sebuah STT? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak mau jawab. Artinya dia memang sudah menerima sebutan orang sebagai pendeta. Bahkan dia akhirnya jadi meneruskan sebutan itu menjadi seolah-olah dia adalah seorang pendeta. Oke. Terus dia mengaku bahwa semenjak 2024 dia sudah ikut kebaktian di gereja karena dia punya calon orang Kristen. Oke. Gerejanya yang dia datengin namanya ngakunya gereja NDC di Central Park, Jakarta Barat. Terus kemudian dia juga pernah katanya ke gereja HKBP di tempat gereja calonnya. Terus katanya dia juga pernah ikut acara Natal yang di Tiberias, katanya gabungan dari beberapa gereja. Jadi akhirnya saya tanya, tujuan kamu apa? Ngaku sebagai pendeta, datang podcast ke tempat saya, akhirnya disadarkan sama Bang Suma. Tujuan kamu apa? Alasannya dia, katanya, karena dia sudah sering ke gereja, dia sudah mendengar pengajaran gereja, terus akhirnya dia bilang katanya kok, dia melihat di TikTok kok, umat Islam atau pendebat Islam itu memberikan narasi-narasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia dengar di gereja. Dari situ katanya dia jadi punya niatan untuk membela Kristen katanya. Terus saya tanya, kalau gitu kamu udah murtad? Awalnya bilang enggak, tapi belakangan baru dia ngaku bahwa dia murtad. Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu mah kamu udah murtad. Gitu. Murtad, betul. Dia masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia mengaku kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungan. Keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya. Saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa itu tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Betul. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Garda Mualaf dan Yayasan
api. Saya tanya begitu. Iya. Ya, awalnya dia bilang enggak katanya. Tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas. Jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada api dan juga kepada channel saya dan Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton taunya itu udah masuk Islam. Ya. Gitu kan? Nah, sebelum disadarkan oleh Bang Zuma, dia mengaku bersahadat di sebuah masjid dekat kantor dia. Kantor dia tuh adanya di area Pancoran. Tapi ternyata kemarin setelah kita desak, benar nggak kamu sahadat di masjid? Ternyata tidak. Jadi itu hanya cerita kosong dari dia. Akhirnya kita minta pertanggungjawaban dari Arum. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah bahwa dia meminta maaf atas segala tindakan dia. Yang kedua, dia ingin mengembalikan nama baik Yayasan Garda Mualaf dan API. Yang ketiga, dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Terus yang lainnya, salah satunya dia menyatakan bahwa dia membuat pernyataan itu dengan sepenuhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ya, saya bilang dengan surat pernyataan dia itu bukan berarti kasus ini selesai. Ya, karena masih ada poin yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi kita lihat aja dalam waktu 30 hari ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak gitu ya. Kita masih punya itikat baik dengan memberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk dia menyelesaikan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia tidak mempertanggungjawabkan yang di surat pernyataan dia, saya nanti tinggal diskusi sama Bang Zuma gitu. Mau diapain ini orang? Gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja. Sementara yang bisa saya laporkan kurang lebih seperti itu. Kita memang kemarin tidak langsung buat LP karena kita melihat ceritanya dia ini masih bisa dikatakan 50% kebenarannya gitulah. Jadi kita lihat aja nanti 30 hari bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia memang punya etikat baik, ya kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak punya etikat baik, baru kita laporkan. Itu ya, Bang Zuma ya, sama Bang Andi yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita. Siapapun yang mau berurusan dengan kita, yang minta bantuan dari kita untuk misalnya masuk Islam, tetap bagaimanapun tetap harus kita mintakan identitasnya secara resmi. Bukan berarti kita mau tahu, bukan berarti kita kepo, bukan berarti kita apa, tapi ini adalah untuk pencegahan supaya untuk tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti ini, gitu ya. Itu Bang Zuma, Bang Andi, silakan kalau ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Iya, cuman kondisi saat itu kok. Jadi karena sudah sering dialog, sudah sering berbulan-bulan kan kami berdebat itu kan. Tiba-tiba saja ada informasi yang masuk di kami bahwa beliau, dia ini sudah ke tempat antum, ke Kodondi. Jadi ku bilang, mindset saya tuh, dia kan sudah menjadi habit kalau Kodondi itu pasti syahadat pasti di sana. Ada beberapa orang besar kan disyahadatkan sama Kodondi. Jadi yang dalam bayangan saya, orang ini selalu mau bersyahadat memang. Tapi dia bilang apa? Nanti di tempat Kodondi. Nanti di tempat Kodondi kata dia. Nanti saya ke Kodondi, saya sudah baku atur kata dia gitu kan. Jadi waktu itu ketika ada informasi sudah datang ke Kodondi, saya sudah berpikir, wah ini udah syahadat berarti. Ditambah lagi dia sudah katakan saya udah syahadat di masjid. Waktu itu. Jadi gimana ya sudah untuk disaksikan aja khalayak banyak, untuk menjadi syarat kita berikan sertifikat waktu itu. Akhirnya ya udah kita syahadatkan. Tapi alhamdulillah manajemen kita tidak memberikan sertifikat itu karena tidak ada validasi dari dia secara administrasi. KTP-nya nggak kita temukan dan seterusnya. Nah, makanya saya kaget. Saya hampir buka puasa itu kok. Udah jam 9 malam saya dapat informasi, tiba-tiba saya mau buka waktu itu juga. Tapi saya sadar ini jam 9 malam ini kan, tadi kan sudah selesai ini puasa, udah buka pun. Kaget saya, waduh anak-anak sudah pada gimana ini? Ya udah sampaikan aja ke Dondi, gimana ceritanya, kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya kita teleponan waktu itu kan kok. Gitulah, itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi pikiran saya gini, sejak dia Islam, dia tidak pernah tampil di kita, tidak pernah nongol di kita. Begitu dia terkontaminasi dengan orang di sebelah, udah masuk ke gereja, udah nyembah Yesus, barulah dia lihai menipu gitu loh. Jangan-jangan ada pengaruh dari sebelah gitu.
Karena ketika dia Islam dia belum penipu dia. Nanti setelah dia sudah menyembah itu baru dia nipu. Bahkan yang ditipu adalah mantan agamanya sendiri kan gitu. Loh, tapi waktu pertama kali dia berkomunikasi atau berdebat dengan Bang Zuma, Iya. dari awal dia ngakunya Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Dia ngaku Kristen. Saya sampai sekali saya kick dari Komal itu. Saya ngamuk gara-gara ngegelnya itu nauzubillah. Bersih tegang juga saya berdebatnya. Sempat kumaki juga dia. Lama-lama dia masuk di Komal lagi. Akhirnya aku bilang, ini nggak bisa dibiarkan orang ini. Level diskusi ku naikkan. Akhirnya dia menyerah waktu itu. Ya sudahlah Bang Zuma, terus dikomporin sama Nana. Terus kapan dong? Udah malam ini aja, nantilah saya ke Kodondi, kata dia gitu. Selalu jual namaku waktu itu. Ya aman lah. Yang penting kita sudah tahu Kodondi sudah mengambil langkah yang tepat. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dan kita eksekusi dengan baik. Semuanya bisa berjalan dengan ya alhamdulillah luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi saya juga mohon maaf. Kenapa saya tidak bisa menerima banyak teman-teman dari API kemarin, karena permintaan dari atasannya yang membatasi jumlah orang untuk bisa klarifikasi atau tabayun dengan Arom. Jadi kemarin dari atasannya cuma memberikan jatah 5 orang. Jadi karena 5 orang, saya sudah sama 1 orang tim media, berarti dari API kemarin cuma bisa 3 orang. Jadi ya nggak apa-apa, cukup mewakili, yang penting semua poin-poinnya sudah masuk. Jangan sampai API yang berdakwah di online itu bisa dikerjain lagi gitu sama orang seperti ini gitu. Baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, makin muda beliau ini. Iya. Aku ada pertanyaan kok. Ah, Endingnya di situ Arom itu minta maaf, mengakui kesalahan atau ngotot? Dan kesimpulan terakhirnya apakah dia mengakui dirinya Kristen atau Islam? pada akhirnya dia minta maaf, ya. Dan dia mengaku bahwa dia bukan pendeta, tapi dia mengaku sudah murtad dari Islam, katanya gitu. Itu ngaku murtadnya juga setelah ditanya berkali-kali tuh. Muter-muter ya. Muter-muter, kayak oten gitu. Yang kedua kok Doni merasa dirugikan nggak sebagai personal dan yayasan? Kalau sebagai personal, saya sih nggak merasa dirugikan. Tapi sebagai yayasan, itu karena ada channel YouTube yang menyiarkan diskusi saya sama Arom. Sebenarnya kan itu bisa kita pakai sebagai, sebagai dakwah gitu kan, diskusi itu. Tapi kalau di dalam diskusi itu sudah ada kebohongan di baliknya, yang mana dia mengaku dia sebagai pendeta, S2, Islamologi, nah itu yang buat kita merasa jadi, diskusi itu jadi sebuah diskusi yang dalam tanda kutip bohong-bohongan gitu. Sudah ada nggak kok dari netizen yang protes, kok Doni ternyata nge-framing gue, nge-framing kita semua, ternyata kong kali kong sama Arom, ada nggak seperti itu? Oh enggak. Belum ada? Belum sampai ke situ. Nah kita makanya, karena kita tidak mau begitu, makanya kita datangin Arom. Artinya tindakan lebih cepat sebelum netizen ngamuk ya? Nah iya. Oke. Kalau saja dia nggak disadatin sama Bang Zuma, mungkin kita juga nggak perlu buru-buru ketemu dia gitu. Ya. Oke. Jadi yang saya tekankan kemarin itu, karena sudah disadarkan sama Bang Zuma, itu yang harus kita kejar. Jadi saya nggak mau Islam dianggap kerjanya, apalagi kita-kita ini dianggap sebagainya, settingan-settingan gitu. Settingan demi konten gitu ya? Ya. Oke, baik. Izin Bang Andi, saya mau Nah. klarifikasi dulu Bang Andi Iya. terkait Arom ini. Doni izin ya. Ah. Jangan ditutup kok, orang jatuh cinta lihat baju kaosnya pun. Tapi saya mau sebat dulu bang. Oh iya, itu baju kaosnya saya kirim alamat nanti. Jatuh cinta saya lihat bajunya kok. Wih, gimana? Ya, gini Doni, pertama kenal Arom ya, diskusi dengan Bang Juma. Pertamanya itu dia ngaku pendeta S2 lulusan STT Islamologi. Nah, kenapa saya panggil pendeta-pendeta? Ya dia sendiri yang awalnya ngaku pendeta. Terus dia suka ngirim foto-foto yang dibaptis. Ini loh Kian Santang. Gua udah ngebaptis 12 orang. Bisa diklarifikasi kalau ada si Aromnya. Bisa itu. Nah, Si Arom atau podcast sama saya juga ngakunya begitu. ngakunya begitu, emang dia ngaku pendeta di awal. Jadi kalau dia mencari kambing hitam, itu udah nggak bakal mempan. Penonton semuanya tahu, videonya ada. Dia pertama kali debat dengan Bang Juma, dia ngaku pendeta dan S2 ya, Gurunda ya, di STT. Ngaku seperti itu. Iya, Jadi wajar kan kalau kita manggil pendeta-pendeta ke dia?
Wajar kan? Nah, ketika ketemu Deddy Mizwar juga, Pak Haji, dia ngaku pendeta. Dia ngaku pendeta. Dimanapun juga dia ngaku pendeta. Nah, terus ketika dia bersahadat, dia ngakunya udah bersahadat di masjid. Makanya sama Gurunda disahadatkan. Kenapa tidak muncul sertifikatnya? Saya berkali-kali minta KTP dia dan surat pendetanya, sama sekali dia nggak ngasih kok. Sama sekali. Berkali-kali, saya puluhan kali saya minta ke dia. Justru gini nih. Justru dia mengaku awalnya dia disebut pendeta sama situ. Salah, dia sendiri yang ngaku pendeta waktu debat dengan Bang Juma pertama kali. Makanya kemarin saya minta si Julius untuk konfirmasi ke situ. Harusnya sih ada saya harusnya ya. Harusnya. Ya sudah, sekarang kan Bang Jibril sudah pegang surat pernyataan itu. Ya sudah, kan kapan aja kita mau ambil tindakan tinggal berdasarkan surat pernyataan dia aja. Tapi logikanya gini kok, kalau misalkan dia bukan pendeta terus disebut pendeta, ya dia harus ngelak dong, saya bukan pendeta loh. Iya. Harusnya ya, tapi kenapa dia terus-terusan ngaku pendeta tuh? Nah itu yang kemarin saya tekankan ke dia. Kamu, walaupun orang lain bukan kamu nyebut kamu pendeta, kalau kamu bukan pendeta, kenapa kamu diemin dan kamu terusin? Ketika kamu datang ke tempat saya, kenapa kamu nggak klarifikasi kalau kamu bukan pendeta? Nah itu yang dia nggak bisa jawab. Berarti kamu mengiyakan sebutan orang bahwa kamu pendeta untuk tujuan mencari keuntungan pribadi. Awalnya nggak ngaku nyari keuntungan, katanya nggak ngaku, tapi diterima. Kalau nggak nyari keuntungan, kenapa diterima? Oh, ke saya aja berapa kali dia minta duit, butuh duit, nggak saya kasih. Nah, orang waktu bisa ada sama Bang Suma aja nggak lama dia minta uang zakat sama saya. Berarti kan dia memang cari keuntungan. Kalau dia ngaku pendeta, nilai jualnya tinggi kok. Iya, itu. Kalau dia jemaat biasa, mualaf kan nilai jualnya dianggap biasa lah. Makanya kan dapat cuan banyak tuh. Kan lumayan, pendeta loh, S2, syahadat kan gitu. Dia pelajari di media sosial itu. Oh ternyata kalau kayak begini itu, oh kita dapat tempat ini. Nah itu dia pakai jalur itu kok. Itu. Tapi alhamdulillah semua cepat selesai dan semua udah kita pertanggungjawabkan kepada netizen ya, terutama netizennya Kodondi di YouTube yang begitu banyak yang menonton, sudah diklarifikasi dan kami minta maaf kepada yang sudah terlanjur memberikan donasi kepada Arom, dan kami juga api kok apabila ada teman-teman yang pernah memberikan terus minta dikembalikan, insya Allah kita berusaha mengembalikannya yang setelah berdonasi ke Arom. Itu sih kok dari saya. Ya kita lihat aja dalam waktu 30 hari dia bisa kan mengembalikan semuanya. Maksud saya kalau ada netizen yang keberatan, saya minta kembali duit saya, ya tunggu ya, sabar dulu ya. Iya. Ya itu sih. Yang jelas teman-teman jangan lagi WA ke dia. Kalau dia WA balik ya cuekin aja. Atau dia berniat baik lagi minta-minta ya di stop aja. Terakhir dia ngaku gini, Bang Andi, Gurunda sama Kodondi, terakhir dia ngaku gini. Dia mencari simpati dari kita. Dia ngaku kan gajinya 18 juta tuh sebagai pendeta per bulan tuh. Dia ngaku 16 juta. Ke saya 18 juta di Komal malah dia ngomongnya. Ngakunya 18 juta. Terus dia dirayu oleh orang-orang gereja sana untuk balik lagi ke Kristen dan akan digaji 80 juta sebulan. Kalau balik lagi ke Kristen, dia sendiri itu yang ngaku. Makanya di sini kalau ada narasi saya yang menyebutkan awalnya dia pendeta, itu udah sangat terbantahkan di situ. Berarti dia memang penipu kalau saya bilang lah. Ya udah, makanya gini, setiap keterangan orang itu kan pasti ada jejak digitalnya. Ya kan? Yang penting sekarang untuk kedepannya jangan sampai kita mensadarkan orang tanpa identitas yang jelas gitu aja. Nah kalau giliran ini, gini kok, dia ngakunya di Komal, di live, dia udah syahadat di masjid dan minta disahadatkan ulang oleh Gurunda. Gurunda berpikir, oh dia udah syahadat ini di masjid, jadi nggak apa-apa kan disahadatkan ulang gitu kan. Itu tuh kejadiannya seperti itu kok, dia ngakunya udah syahadat di masjid. Ya, makanya kalau memang dia bilang dia sudah syahadat di masjid, minta videonya lah. Udah diminta kok, tanya Bang Kores tuh, udah diminta beberapa kali, nggak dikasih sama si Arom, nggak dikasih. Malahan dia sempat buka Komal, ngakunya Komal dia lungkan, padahal udah di dalam masjid tuh posisinya. Alasan itu mah. Udah, terima kasih kok kerja kerasnya.
Karena Iya, luar Kodoli biasa, yang Kodoli, Masya Allah. membuka ini semua, bagaimana bisa berhubungan dengan atasannya ya, mulai dari situ kok. Terima kasih kok. Kami dari API mengucapkan terima kasih kepada Kodoli. Ya, sama-sama semuanya. Ya kita sekarang makin hati-hati aja. Jangan sampai Siap. kejadian ini terulang lagi, gitu aja udah. Yang saya pikirin cuma apa? Bang Suma yang sadatin. Kalau bukan Bang Suma yang sadatin, mungkin saya nggak ambil pusing gitu. Kalau bukan aku pasti udah ada dilaporin di kantor polisi. Kemarin kan usulannya kayak gitu, gue bilang jangan, Ya. jangan, Ya, jangan. oke. Oke. Jadi, Ngomong itu, Allah Bapak langsung, inilah anakku yang kukasih itu. Betul, betul. Allah Bapak yang ngomong. Oh, bukan Roh Kudus, bukan? Terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jawab. Jadi Bapak ngomong langsung. Betul. Berarti kedengaran sama yang baptis juga? Yang mendengarkan Yohanes Pembaptis, maka ditulis kan. Enggak Lu bisa. jangan lari-lari dulu ya. Apa mau? Nggak bisa. Nggak bisa. Tanya sama lo. Nggak bisa. Kata Tuhan Yesus, sang sumber, Allah Bapa itu, suaranya tidak bisa kau dengar. Rupanya pun tidak bisa kau lihat. Kenapa Yohanes bisa dengar? Tanya dulu itu samamu. Kian Santang nih orang gila nih lo ladenin aja. Kalah Kayak begini. Aku tanya dulu, kenapa Yohanes bisa dengar? Bukan itu yang gua bahas sama lo Enggak, ketika jawab dulu. Bapak berkata. Kau bilang, Lu kok jadi lari? kau udah melenceng dari firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, Oke. Oke, gantian ngomong. Bapak, ya gua dulu. Kau bilang tadi Yohanes mendengar ketika ada suara dari langit. Kata lu suara dari langit itu Bapak Sung. Oke, Yohanes mendengar. Sedangkan kata Tuhan Yesus bahwa sang sumber Allah Bapa itu tidak bisa terdengar suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Jadi yang benar yang mana? Jangan kau buat kontradiksi di sini. Sebentar dulu, Nah. tema. Lu jangan ngomong dulu ya. Lu jangan ngomong dulu. Tadi kan tema pertama yang gua tanya, Yesus itu anak Allah secara kiasan atau secara beneran? Lu jawab secara kiasan. Berarti Yesus anak Allah itu secara kiasan kan menurut lu? Makanya nggak ada mamanya si di ajaran si setan ini. Publik. Makanya Yesus itu Lu cuma bisa nanya, nggak bisa ditanya balik. Aneh, macet lu kalau ditanya balik. Males gua. Satu-satu dulu dong berdebat. Jangan karena nggak bisa nanya, lu pindah. Gua Bang Luga, gua ini udah Aduh, sanggup. psikolog. Bertanya, gua usahain jawab. Ketika Dulu dong, kan lu yang satu belum lu jawab. gua udah jawab, ibu kandungnya Apa? Maria. Nah, bapak kandungnya? Dia dilahirkan bukan hasil berhubungan, kok gimana Yang sih? saya tanya sama lu bapak kandungnya, ibu kandungnya udah ketemu, bapak kandungnya Dia- siapa? Dia nggak punya bapak kandung. Dia nggak punya bapak kandung. Dia nggak Dia punya punya bapak ibu kandung. Udah, Dia nggak lu punya- gila dia aja. nggak punya bapak kandung. Udah, mati aja lu. Kok mati aja lu? Dia sesat. Masa ada ibu kandungnya nggak ada bapak kandungnya? Udah ku jawab. Udah dibilang inilah Udah ku anakku yang jawab, udah ku kukasih. jawab. Sekarang kau jawab pertanyaanku tadi. Kan sudah Mana? Gue jawab ya. Nah, Ayat yang dikatakan bahwa rupa Tuhan dan suara Tuhan tidak bisa didengar itu ditujukan kepada ahli-ahli Taurat yang memang belum pernah mendengar dan melihat rupa Tuhan. Rupa Tuhan itu sudah pernah dilihat oleh Musa. botol kalau kayak gini. Oke. Karena ayat Waduh, nih orang kalau dekat gue banting kursi nih, banyak ngomong ya. belum. Ayat sebelumnya Tuhan Yesus bilang bahwa Dia diutus untuk menyatakan siapa Bapak sebenarnya. Karena nggak ada yang Ya bisa. siapa bapaknya Yesus? Ya siapa bapaknya Yesus? Nggak ada. Kok nggak ada bapaknya? Udah dibilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu omongan siapa? Omongan bapak. Yohanes dengar. Jadi lu nggak percaya ayat itu? Nggak percaya lo? Itu Lu kenapa? Oh, jadi Roh Kudus siapanya Yesus? Mamanya? Bapaknya gitu? Oke, ini ku jelasin ya. Jawab. Ini bahasanya ini sih males gua. Kenapa sih bahasamu kayak gitu? Iya lu jawab bro. Katanya itu yang ngomong Roh Kudus, berarti Roh Kudus siapanya Yesus? Jawab. Roh Kudus yang bersama dengan Allah, dia Roh Allah. Kan lu yang ngomong tadi, itu yang ngomong Roh Kudus, terus siapanya dia? Lu tau gak sih, sang sumber ini punya roh dan punya firman? Nah, sang sumber ini siapa? Bapak, dia laki apa perempuan? Jawab. Maksa punya gender, maksa. Sedangkan nggak ada pelajaran punya gender begitu. Si Luka lari ke kejadian, segambar dan serupa. Kejadian satu Iya. Itu penciptaan. Satu pun Itu ditanya. yang benar. Lu ditanya tiga kali nggak bisa jawab. Dengan Bapak. Itu penciptaan. Betul, manusia ini segambar dan serupa dengan Bapak. Apa si Luka? Iyalah, Bapak itu laki apa Apakah penciptaan? perempuan? Apakah penciptaan Oke, itu Mel, sama dengan jawab dulu. menciptakan? Bapak itu laki apa Sama nggak? perempuan? Sama nggak? Yang menciptakan sama yang diciptakan harus sama. Bukan itu yang gue tanya sama lu, Bapak itu laki apa perempuan? Udah, Kian Santang lo ladenin lah orang gila nih.
Kata si Arom, kenapa lu nggak berani debat offline sama si Arom? Debat offline. Iya sama si Arom, bukan si Arom. Mau debat offline? Aduh, nggak. Woi, Suruh aja ke sini, suruh ke Medan aja dianya. Suruh ke Medan. oh, si Arom memang mau ke Medan nanti bulan depan. Nah, ya udah. Buat dia. Ya lu sekalian ketemu dia sehari mah. Acara beda, gue bukan buat dia kok. Emang gak penting sih juga ya bagi lu ya. Ya kalau mau di sini lah, Jakarta lah. Ditanya aja 3 kali nggak bisa jawab. Bang nanti minta itu ya, kayak gitu ya, es kayak gitu tuh. Modal dia kan cuma kejadian, ayat 27. Itu modal dia cuma. Selain itu nggak ada modal lagi. Ya itu harus lo jawab. Kolor. Modal lo kalau cuma satu data itu, Bang Luga, ngapain diskusi? Ya udah berarti lo kalah. Si Luga ini kalau debat cari menang kalah dia harus menang dia. Ya nggak, namanya Nabi. Oh iya, Nabi jangan kalah sama pendeta. Jawab aja dulu. Allah bapak itu laki-laki atau perempuan? Jawab. Allah bapak laki-laki ada perempuan. Luga, Coba jawab. ada permintaan dari si Arom, suruh membuatkan si Arom ini kapan mati katanya, ya Rom. Oh, Kalau dia ini kan udah pasti. Udah capek gua Bang Luga hidup di dunia ini. Coba kapan? Ya udah lo daftarin diri lo aja ke Lucifer. Nggak bisa. Bukan Nabi. lu dibilang Nabi palsu Luga. Ya udah kalau memang gua nabi palsu ya silakan. Roh Kudus itu laki apa perempuan itu aja dijawab. Kalau bisa jawab berarti gua nabi palsu. Dia nggak mau dipaksa orangnya Luga, dia nggak mau Ya dipaksa. udah, berarti ini bukan pendeta ini si lontong ini nggak ada pendeta kayak begitu. Pendeta dia STTS 2 loh. Menggembalakan nggak dia? Woi, Nggak ada di STT itu. lo Bilang menggembalakan di mana? sang sumber itu punya gender. Aneh. Lah gua kan udah di atasnya STT. Ngapain lu suruh-suruh gua? Si Luga nggak mau kalah aja. Gua kan udah nabi. Masa STT kan cuma pengajar-pengajar. Bang Luga, guru lu yang bilang sang sumber itu punya gender itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang ngajarin gua. Lu ketemu Roh Kudus langsung? Iya, kejadian 1 ayat 27 kan dibilang laki-laki dan perempuan itu kan gambar Tuhan. Berarti gambar Tuhan ada 2, laki dan Nggak, lu perempuan. ketemu Roh Kudus langsung, Bang Luga? Iya. Serius? Sudah 5 orang dapat penglihatan kalau Roh Kudus itu perempuan cantik. 5 orang? Iya. Di Indonesia ada 2 orang, ada 3 orang, di luar negeri, di Amerika ada. Termasuk Luga. Iya. Oh, termasuk si Luga. Oh gitu. Berarti kalau lebih dari 3 orang saksinya, ya sah sih itu. Nah iya, makanya lo jangan lawan-lawan. Kalau lo Yang lawan lu siapa sih, Bang Luga dari tadi? ya udah kalau lo nggak ngelawan gua, serahkan ke Muslim. Enggak, masalahnya kata si Arom tadi ngebisikin gua nggak mau sama gila katanya. Enggak, gila lu. Enggak ngomong gitu gua. Lah sekarang gua tanya, Kian Santang emang bisa ngelawan gua dengan seluruh apologet yang ada di sini? Coba dijajar bertiga. Santang tuh. Kian Santang, Kores, dijajar lo bertiga. Enggak, kalau orang Islam semuanya waras, nggak ada yang gila kayak lu. Oke, kalau memang waras gua tes. Nah. Gua tes dulu. Enggak, malaikat Jibril laki apa perempuan? Nggak ada gender. Si tolol. Lu yang tolong. Emang Gembel. tertulis di literasi Islam di Quran. Lu cabut Yang nanti punya gua gender gimana sih lu? Lu maksa lu. Tai. Santan Oke. bikin tolol juga. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Jawab. Yesus dapat mujizat atas kuasa Bapa. Aduh, ku cabut lah kumis kau itu. Ya emang tolong si Luga ini nggak ada ilmu. Lu yang Emang ini sempak nih si manusia gembel. Tuyul second nggak ada Sosok di jagoan literasi aja Islam. lu. Tuyul second nggak ada di literasi Islam. Roh Kudus. Gua tanya ke dengan Alkitab. Yesus berbangkit dari masuk. itu atas nama kuasa Bapa. Salah. Kolor baca Matius 12 ayat 28. Tuyul second lu nggak ngadi-ngadi, lu jangan ngarang-ngarang lu. Aduh, gua cabut juga kumis lo. Lu kalau makanya bilang, "Bang, saya nggak bisa lawan Bang Luga." Diem gitu. Ya udah. Aman lu. Gua nggak mau lawan tuyul second gua. Teman-teman kalau ada yang ingin pesan tuyul second bisa buka bandar tuyul second dia 300.000 satu ekor. Tuh lihat, Pendeta Arom nih. Semua debater muslim di sini itu udah pada cium tangan sama gua. Jadi lu jangan ikut-ikutan lawan gua. Nah ada dia ketemu Milad aja sama gua cium tangan dia ke gua ngadi-ngadi lu. Lu mau rekrut gua nggak, Bang Luga? Ya udah lu gabung. Gabung di mana? King of the Kong. Yayasan gua kan udah jadi yayasan King of the Kong. Raja segala raja. Ini di mana? Ada pelayanan nggak di tempat lu itu? Kalau nggak ada pelayanan, Ada. gua mau buat pelayanan. Ada di Jakarta sama kantor pusatnya di Sumatera. Enggak, lu serius ini? Nanti gua ngomong ini.
Ya serius. Pindah Ini semua jagoan-jagoan muslim ini sama gua, ketemu gua kan langsung diam, lo lihat lo sendiri. Lihat aja nih dia nih. Kumis sama cantik udah diam. Bacrit gua. Ya udah gua tanya lagi nih. Udah, Tapi gini, Bang Luga, gue denger sama ada beberapa orang ngomong sama gue DM lah ya, bahwa mereka itu nggak dapat gaji ikut lu, gimana tuh? gua dapat gaji. Siapa Iya, yang bilang? ikut lu tuh nggak digaji katanya. Ini kan teman gua kan lagi mau masukin dana 2,4 triliun ini bentar lagi. 2,4 triliun Triliun, iya. dari Dari Roh Kudus. Ada beberapa Dari Roh konglomerat. Kudus. Dari Roh Kudus. Konglomerat. Roh Kudus Ada beberapa konglomerat. Iya, masih. Ada dari beberapa konglomerat. Coba cek dananya API berapa, pasti mereka pulang pergi naik ojek. Percaya deh, tim-timnya API. Api pulang pergi naik ojek. Iya. Si kawan saya ketemu. Buktinya sama lu gimana? Buktinya sama lu gimana? Sok omongin ke Sultan. Katanya sekores juga. Enggak, buktinya sama lu gimana buktinya? Gimana mau jadi yayasan besar? Lu jangan framing lu enggak. Kalau misalnya bosnya naik ojek mungkin nggak. Enggak, lu jawab dulu pertanyaan gua, Rom. Buktinya ke lu gimana? Orang api. Banyak sih duitnya. Yang dikasih sama Bang Juma duit siapa? Gua Milan. Tuh, lu dikasih duit sama Bang Juma waktu milad. Ya itu kan bentuk penghormatan dan upet. Bukan penghormatan, kasihan ke lu naik Bukan Gojek. kasihan dong. Lu naik Gojek.